Hampir setiap hari, gue ngerasa tua di jalan karena harus menghabiskan 3 jam untuk pergi dan 3 jam untuk pulang kerja. So yeah, I just have 20 hours taken and just 4 hours for personal care in one day. Padahal, sebagai programmer, gue ngerasa sangat bisa mengerjakannya di rumah dari jauh atau remote working. Paling ke kantor ya sesekali aja. Pandemi yang awalnya hanya dikeluhkan oleh banyak orang, ternyata memiliki sisi baik juga. Ternyata emang benar, setiap ada hal buruk, pasti ada kebaikan yang tersembunyi di dalamnya. As time going, kebaikan itu semakin terlihat. Pandemi ini sangat mengubah behavior para pekerja secara masif, yang mana biasanya harus bolak-balik ke kantor, ternyata bisa dikerjakan di rumah. Tentunya itu sangat menghemat waktu, energi, dan biaya. Hal yang paling menyenangkan adalah bisa lebih dekat dengan keluarga. Kerja remote juga sangat fleksibel, cocok untuk wanita yang ingin terus berkarir tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang ibu. Remote working kini telah berkembang sangat pesat. Google Trends menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang mencari peluang kerja secara remote dalam rentang waktu 10 tahun terakhir. Selain itu, menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Baver, 99% responden mengungkapkan bahwa mereka ingin bekerja secara remote dalam beberapa waktu ke depan. Banyak orang memperoleh kesempatan untuk meningkatkan produktivitas dan mampu mencapai work-life balance. Berdasarkan riset Nielsen tentang work from home atau WFH, karyawan yang mendapatkan kesempatan untuk WFH selama pandemi sudah mulai merasa nyaman dan beradaptasi dengan metode bekerja dari rumah. Mereka merasa memiliki kebebasan karena fleksibel untuk menjalani kehidupan sesuai dengan keinginan mereka, tanpa terikat seperti ketika mereka masih harus berada di kantor jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Para pekerja tentu harus mempersiapkan skill agar siap dalam menghadapi tren remote working sebagai model kerja masa depan. Karena faktanya, tren ini terus meningkat pesat. Pelajar maupun mahasiswa tidak perlu lagi harus cuti atau berhenti sekolah maupun kuliah untuk bekerja. Mereka bisa menggunakan waktu luang mereka untuk bekerja kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Namun sayangnya, kebanyakan pelajar maupun mahasiswa belum tahu skill apa yang ingin mereka gunakan untuk mendapatkan penghasilan melalui remote working. Mereka banyak yang tersadar ternyata skill akademisi yang mereka miliki tidak cukup untuk menunjang mereka di dunia kerja. Mereka sadar mereka juga butuh skill praktisi. Tidak semua orang bisa menyadari hal-hal yang akan terjadi di masa depan, sehingga banyak yang tidak mempersiapkan diri. Pada akhirnya, mereka tidak akan adaptif di masa depan dan menyesal karena terlambat menyadari. Kini, sudah mulai digaungkan berbagai e-course yang membantu siapapun untuk siap bekerja di era digital. Pertanyaannya, apakah lo udah mulai ikut? Kalau belum, segeralah karena itu akan menjadi investasi, bahkan akan menghasilkan dalam waktu cepat jika lo serius. Teman sekelas ingin memberdayakan generasi penerus bangsa agar pendidikannya tidak tertinggal sehingga selalu adaptif. Output dari teman sekelas adalah melahirkan orang-orang yang bisa produktif, efektif, dan adaptif untuk membuat Indonesia lebih maju.